Topik 10. Pengarahan. Pendahuluan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau usaha. Tujuan dari pengarahan adalah 1. Menjamin kontinuitas perencanaan, 2. Membudayakan prosedur standar, 3. Menghindarkan kemungkinan tak berarti, 4. Membina disiplin kerja, 5. Membina motivasi yang terarah. Definisi. Menurut Rickner Daskol 1990, mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Prinsip-prinsip pengarahan. Terdapat 8 prinsip pengarahan, yaitu 1. Prinsip mengarah kepada tujuan, 2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan, 3. Prinsip kesatuan komando, 4. Prinsip pembagian kerja, 5. Prinsip wewenang dan tanggung jawab, 6. Prinsip tertib dan disiplin, 7. Prinsip semangat dan kesatuan, dan yang terakhir, prinsip keadilan dan kejujuran. Cara-cara pengarahan. 1. Orientasi. Merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. 2. Perintah. Merupakan perintah dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. 3. Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang, ini pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Aspek-aspek dalam pengarahan. 1. Motivasi. Merupakan pemberian semangat kepada karyawannya dengan sedemikian cara agar tujuan organisasi bisa tercapai. Pemberian motivasi tidak berarti menggantikan kedudukan organisasi dan perencanaan. Dalam pemberian motivasi, manajer harus bisa berkomunikasi dengan baik agar karyawan menjalankan tugas mereka. Tidak lupa pula, dalam pemberian motivasi tidak boleh ada unsur negatif. Motivasi merupakan permasalahan yang unik, sehingga termasuk dalam permasalahan yang mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh para pemimpin atau para manajer. Namun demikian betapapun sukarnya, memotivasi bawahan baik secara individu maupun secara kelompok tetap menjadi tugas dari para pemimpin atau para manajer. 2. Kepemimpinan. Manajer harus mempunyai jiwa pemimpin. Seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin dituntut harus bersikap adil kepada bawahannya dan mempunyai rasa sosial yang tinggi serta bijaksana dalam pengambilan keputusan. 3. Komunikasi. Merupakan hal yang sangat penting dalam pengarahan. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam mengartikan suatu arahan atau perintah, sehingga terjadi kesalahan pekerja dalam melaksanakan perintah atau tugasnya. Oleh karena itu, para pemimpin atau para manajer harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi agar perintah yang diarahkan dapat dimengerti oleh pekerja. Salah satunya dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan semenarik mungkin. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama sehingga sama-sama bisa dimengerti. Ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Dan yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok ketika komunikan berada pada saat digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.
Itu saja yang saya dapat sampaikan tentang topik 10 pengarahan